Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Di bulan Ramadan ini, apapun aktivitas yang kita lakukan, insya Allah berkah. Ya, karena ibadah di bulan Ramadan itu dikalikan berapa? 700 ya. Ya, kalau di hari biasa itu cuma satu saja, ini dikali 700. Sangat sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Kalau pagi-pagi langsung tidur ya, tidak baca Quran atau mungkin ibadah yang lainnya, itu sangat disayangkan sekali. Karena belum tentu Ramadan bulan depan kita ketemu lagi ya. Oke. Di pagi hari ini kita kuliah di Kimia Dasar 2. Untuk materinya kita melanjutkan dari termodinamika yang kemarin ya. Kalau kemarin kan masih baru pengantar dan hukum termodinamika pertama ya. Sudah melihat materinya yang saya share di e-learning pertemuan 9 sudah ya. Nah, kalau pertemuan 10 ini termodinamika lanjut sepertinya belum saya upload di e-learning, tapi nanti habis ini insya Allah akan saya upload termasuk absensinya ya. Sudah pada lihat YouTube semua kemarin ya untuk perkuliahan minggu lalu? Sudah ya. Oke. Ya, saya share screen dulu sebentar ya. Terus ya, tadi ada beberapa yang belum menjawab ya. Nanti kalau memang ketika perkuliahan sudah selesai ternyata belum ada juga, hubungi saya ya, biar saya tanya alasannya. Baik teman-teman semuanya, sekarang adalah perkuliahan Kimia Dasar 2, untuk materinya adalah termodinamika kimia lanjut. Kita akan membahas tentang konsep entropi dan energi bebas. Seperti yang kita ketahui di pertemuan minggu lalu terkait tentang pengantar termodinamika, kita sudah mempelajari ada yang namanya fungsi keadaan, ada yang bukan fungsi keadaan ya. Kalau yang fungsi keadaan itu termasuk apa? Apa yang dimaksud fungsi keadaan? Mau pelajari nggak nih? Kemarin pertemuan minggu lalu. Fungsi keadaan adalah sifat-sifat yang ditentukan oleh keadaan akhir dan keadaan awal sistem. Ya, that's correct ya, Almas Aisyah. Hanya keadaan akhir dan keadaan awal. Contohnya adalah suhu, energi, apalagi? Volume, tekanan. tekanan. Ya, betul sekali. Volume dan tekanan. Kalau bukan fungsi keadaan, berarti dia tidak ditentukan dari keadaan akhir dan keadaan awal ya. Seperti apa? Panas, kerja, dan kerja ya. Kalau dan kerja, Q dan B. Nah, ini kita akan membahas tentang hukum termodinamika kedua ya. Termodinamika kedua itu kan tentang entropi ya. Sama hukum termodinamika ketiga ya. Nanti turunan dari entropi itu sendiri. Kalau energi bebas itu adalah energi Gibbs ya. Ya. Kelemahan hukum 1 yang kemarin kita bahas ya di pertemuan yang lalu, ini umumnya perubahan dalam disertai dengan perubahan energi. Jadi ini terkait tentang kelestarian energi ya. Dua aspek penting dalam proses perubahan energi itu adalah arah pemindahan energi, kemudian yang kedua adalah pengubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dikatakan kan kemarin energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, hanya berubah bentuk gitu ya, entah menjadi energi listrik, energi kimia dan seterusnya. Nah, ada beberapa kelemahan nih di hukum termodinamika ke-1. Ini hanya menyatakan kekekalan energi atau konversi energi. Tidak memberikan informasi arah jalannya proses. Perubahan-perubahan di alam terjadi dengan arah tertentu. Hukum pertama tidak mempersoalkan arah perubahan ini. Makanya gini perlu ada ilmu lebih lanjut ya terkait tentang arah perubahan atau pemindahan energi itu sendiri. Nah, konsep entropi ini apa yang menentukan arah perubahan spontan? Kita tahu bahwasanya entropi kan ketidakteraturan ya, dinamisan. Nah, di sini sistem alami cenderung ke arah tidak teratur. Random, distribusi partikel kurang teratur. Gitu ya. Beberapa sistem cenderung lebih tidak teratur. Es meleleh secara spontan, ini misalnya di dalam suhu kamar gitu ya. Kenapa di dalam suhu kamar es langsung secara spontan meleleh, tapi kalau di sebaliknya untuk membeku itu tidak, butuh proses. Nah, contoh di sini nih. Es yang meleleh pada suhu ruangan merupakan contoh dari naiknya entropi. Naiknya entropi berarti naiknya ketidakteraturan. Dijelaskan pada tahun 1862 oleh Rudolf Clausius sebagai kenaikan disgregasi atau ketidakteraturan molekul air pada es gitu ya. Nah,
Apa yang menentukan arah perubahan spontan? Dengan meninjau sistem dan lingkungan terlihat, semua proses yang berlangsung dalam arah spontan akan meningkatkan entropi total alam semesta, yaitu sistem dan lingkungan. Ini yang disebut dengan hukum kedua termodinamika. Jadi pada hakikatnya alam semesta ini menuju pada ketidakteraturan, entah itu sistem dan lingkungan, gitu ya. Diceritakan di minggu yang lalu bahwasanya apa namanya, segala sesuatu yang ada di dunia ini memang entropinya akan naik. Berarti ketidakteraturannya akan naik. Maka tidak mengherankan, loh kok terlalu banyak bencana ya akhir-akhir ini, apakah manusia sudah banyak dosa gitu ya. Ya itu adalah hukum alam sebenarnya ya, terlepas dari campur tangan dari manusia itu sendiri ya, yang terlalu mengeksploitasi alam berlebihan sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam sebuah sistem di alam semesta ini. Nah, itu akan mempercepat ketidakteraturan itu, akan menaikkan entropi. Maka tidak mengherankan ya bagi kita umat muslim akan percaya adanya hari akhir atau hari kiamat gitu ya. Itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Termasuk rukun iman ya. Ya, percaya pada hari akhir gitu ya. Mungkin orang-orang di luar sana mungkin tidak percaya adanya hari akhir, tapi kalau kita sebagai orang yang beriman ya wajib percaya. Sesuai dengan hukum termodinamika kedua ini ya. Jadi alam semesta ini semakin tidak teratur. Nanti bisa saja gunung-gunung itu berterbangan seperti di Quran surat Asy-Syams ya. Kemudian bumi digulung, wah seperti mengerikan sekali ya. Lalu dikisahkan juga di hari akhir matahari terbit dari arah barat, ya kan? Kalau selama ini dari arah timur bisa terbit dari arah barat. Kenapa? Kutub magnet bumi itu senantiasa bergerak gitu ya. Setahun itu bisa sampai 5 cm gitu ya, atau 10 cm. Itu kutub utara magnet bumi gitu ya. Maka kalau kita lihat bumi itu nanti akan terjadi pergeseran ya. Karena kutub magnetnya itu bergerak atau berubah tempat posisi. Jadi bisa saja nanti kutub utara posisinya akan berada di selatan gitu ya. Nah, karena apa? Karena bergerak, karena seperti ini ya bergeraknya. Nah, maka tidak mengherankan pula nanti matahari akan terbit dari arah barat. Nah, ini sudah dikisahkan jauh-jauh hari uh, oleh apa namanya ya, riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Maka memang, ternyata kalau ditinjau dari ilmu pengetahuan benar, gitu ya. Maka itu yang tadi saya katakan sayang sekali kalau kita sebagai orang yang beriman tidak meyakini itu, gitu ya, malah meyakini logika-logika orang-orang yang berpikir secara pragmatis, gitu ya, yang misalnya mereka hanya berpikir berdasarkan logis saja ya. Kita katakan misalnya orang ateis lah ya. Orang ateis itu kan mengatakan segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan indera, maka ada yang tahu? Ada yang tahu logikanya orang yang tidak beragama? Belum tahu? Belum, Pak. Belum tahu ya? Ya, misalnya nih, kalian di depan orang ateis, ya, karena kalian orang Islam. Mungkin orang ateis akan menanyakan kepada kalian ketika di luar negeri banyak ya, di luar negeri banyak sekali. Yang mereka tidak meyakini agamanya mereka, bahkan mungkin banyak gereja yang di-convert menjadi masjid ya, karena mereka sangat ini apa namanya, sangat tidak meyakini gitu ya. Karena contoh kasus di Jerman ya, orang yang memiliki agama gitu ya, itu pasti akan dikenakan pajak 10%. Untuk apa? Untuk gereja. Otomatis itu akan dipotong pajak. Tapi kalau orang yang tidak beragama tidak memiliki kewajiban itu. Sehingga banyak orang ateis di Jerman gitu ya. Karena ketika saya tanya, kenapa kamu tidak beragama? Bertuhan bagi saya itu terlalu mahal. Karena selalu membayar 10% penghasilannya ke gereja gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau kita kan ya kalau di Kristen itu kan memang ada persepuluhan ya, 10%, persepuluhan. Kalau di kita kan zakat 2,5%, dan itu memang banyak sekali kesadaran dari umat muslim. Setiap Ramadan pasti kita mengeluarkan zakat.
kembali lagi logika orang ateis itu pasti mengatakan segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan indera, pasti sesuatu itu tidak ada. Segala sesuatu yang bisa ditangkap dengan indera, pasti sesuatu itu ada. Contohnya ini pulpen. Pulpen ini ada enggak? Ada, karena kalian bisa melihat, bisa menulis, ada putihnya. Kemudian contohnya ini apalagi mouse, ya. Ini mouse. Ada enggak? Ada, karena kalian bisa melihatnya. Kemudian rega. Rega ada enggak? Ada. Bisa berbicara, bisa berjalan, bisa berinteraksi, ya, karena kalian melihat, gitu ya. Pokoknya logikanya seperti itu. Segala sesuatu yang bisa dinalar, bisa dilogikakan. Segala sesuatu yang bisa dipikirkan, bisa dilogikakan. Maka tidak mengherankan Tuhannya agama yang lain, ya, yang non-Muslim, pasti digambarkan, gitu ya. Biar mereka tahu, gitu ya. Maka kita lihat Nasrani misalnya, pasti ada patung ya Yesus gitu. Kemudian Buddha, Hindu dan seterusnya. Hampir semua agama yang bukan Islam pasti digambarkan ya. Karena pingin segala sesuatu yang ada itu pasti bisa ditangkap dengan indera. Nah, umat Islam beda gitu ya. Tuhan kita Allah gitu ya, itu bukan seperti manusia kan ceritanya seperti itu toh. Nah, kenapa seperti itu? Kita kembalikan lagi ke hukumnya tadi ya, hukum atau aksiomanya orang ateis sebelum masuk ke hukum kedua termodinamika ini ya. Mereka mengatakan yang tadi ya, segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan indera, maka sesuatu itu tidak ada. Sekarang saya tanya, kalian tahu orang buta? Percaya ada orang buta di dunia ini? Percaya. Percaya gitu ya, yang buta dari lahir gitu ya. Mereka tahu nggak apa namanya ada nasi yang dimakan? Tahu ya? Dan Tahu, ada ya, Pak. gitu ya. Kemudian mereka tahu nggak ada warna hitam, putih, kuning, merah dan seterusnya. Tahu, tetapi secara hakikat mereka nggak tahu. Tapi mereka yakini saya hari ini ada santunan anak yatim gitu, mungkin terlaksana yatim memakai baju putih-putih semua. Nah, maka dia pakai baju putih gitu ya yang sudah dipilihkan oleh orang tuanya mungkin atau saudaranya mungkin ya. Nah, dia tahu nggak pakai baju putih? Tahu. Tapi orang buta itu tahu nggak kalau warna putih seperti apa? Warna lah katanya. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu hakikat warna putih. Yang buta dari kecil loh ya, bukan ya karena sakit panas atau apa. Tapi dia meyakini bahwasanya warna itu ada. Begitu juga dengan misalnya dia berbicara dengan orang tuanya, gitu ya, orang tuanya lembut, tutur katanya baik misalnya. Nah, dia pernah melihat orang tuanya nggak? Nggak pernah. Tapi tahu nggak ada orang tua? Tahu, karena dia yang melahirkan. Nah, berarti logika yang pertama itu tadi dipatahkan. Ya enggak? Sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan indera, belum tentu sesuatu itu tidak ada. Paham nggak apa yang saya maksud? Ya contohnya orang buta tadi. Ya kan? Paham nggak yang saya maksud? Paham nggak? Iya, Pak, paham, Pak. Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Maka kalau kalian ditanya debat sama orang ateis, kembalikan sesuatu yang bisa ditangkap sama mereka, gitu ya. Jangan berikan dalil, hadis, Quran. Mereka nggak percaya dalil, nggak akan bisa menangkap itu. Itulah contohnya, gitu ya. Nah, begitu juga dengan entropi tadi ya, kita bicara kiamat kemana-mana ya. Ya, entropi nanti di zaman akhir itu pasti akan meningkat, akan semakin tidak teratur ya. Nah, hukum ini tidak memberikan batasan perubahan entropi sistem atau lingkungan, tetapi untuk perubahan spontan entropi total sistem dan lingkungan harus positif ya. Delta S universe alam semesta ini adalah delta S system ditambah delta F surrounding lingkungan ya, surrounding ini lebih besar daripada 0, harus berharga positif ya, karena alam semesta ini meningkat ya, pasti tidak mungkin entropinya negatif ya, karena banyak sekali aktivitas ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ya.
Konsep entropi, kata entropi ini pertama kali dicetuskan oleh Rudolf Clausius ya pada tahun 1865. Ini berasal dari bahasa Yunani, entoponia atau entropia. Nah, ini tulisannya entropia itu ya tulisannya, tapi beda-beda ya. N itu artinya masuk dan trop itu artinya mengubah atau mengkonversi gitu ya. Rudolf Clausius ini merupakan seorang fisikawan dan matematikawan Jerman ya yang menemukan hukum termodinamika kedua. Jadi entropi ini didefinisikan sebagai keacakan, ketidakteraturan atau kekacauan ataupun ketidakefisienan proses. Nah, ini nih. Ini yang akan terjadi nanti di hari kiamat gitu ya. Sudah didefinisikan ternyata ya, bisa dibuktikan ternyata di lewat ilmu pengetahuan ya. Maka kita harus yakin ya, kita tingkatkan keimanan kita. Semoga kita termasuk orang yang beriman, yang di akhir nanti termasuk dari golongan yang husnul khotimah. Pada termodinamika klasik, konsep entropi menyatakan bahwa entropi dari sistem yang terisolasi selalu bertambah atau tetap konstan. Nah, entropi juga menunjukkan bahwa energi panas selalu mengalir secara spontan dari daerah yang suhunya lebih tinggi ke daerah yang suhunya lebih rendah, gitu ya. Maka tidak mengherankan nanti di hari akhir itu es mencair, gitu ya, menjadi naiknya suhu permukaan bumi itu ya karena adanya pemanasan global. Nah, kemudian suhu permukaan lautan jadi hangat atau jadi naik ya, glasier semakin mencair, maka laut permukaannya akan naik gitu ya. Bisa saja tsunami yang lebih besar daripada tsunami yang Aceh atau tsunami yang di Fukushima Jepang atau mungkin yang lainnya gitu ya. Bisa diprediksi itu. Entropi ini sebagai fungsi keadaan. Tadi apa fungsi keadaan? Yang memperhatikan keadaan awal dan keadaan akhir. Entropi ini didefinisikan sebagai Q per T, ya, delta Q per T. Nah, untuk perubahan terbatas, ini delta S sama dengan integral dari 1, 2, delta Q ref per T per suhu ya. Satuan dari entropi itu adalah Joule per Kelvin. Nah, Joule itu adalah satuan dari kalor dan Kelvin itu adalah satuan dari temperatur atau suhu. Maka Joule per Kelvin, maka Q per T. Delta S sama dengan Q per T, itulah hafalannya. Satuan entropi molar, nah, ini berarti ada molnya di situ. Joule per Kelvin per mol. Entropi sebagai fungsi keadaan itu bisa juga dirumuskan melalui persamaan gas ideal ya. Delta Q tadi ya sama dengan DU plus PDF. Ya, PDF itu kan fungsi kerja ya. Delta S ya, karena fungsi keadaan itu kan akhir sama awal ya, makanya delta. Delta itu akhir dikurangi awal. Sama dengan DU per T tambah PDV per T. Untuk gas ideal berlaku DU ini sama dengan N kali CV kali DT. Nah, P ini nRT per V. Nah, maka DS sama dengan yang DU-nya dikonvert untuk gas ideal dari NCVDT per T plus NRDV per V. Karena DNRV per DT itu sama dengan 0 dan DNCV per T sama dengan DV juga 0, ya. Nanti rumusnya jadi yang tengah-tengah itu tadi ya. Nah, untuk memperkirakan entropi relatif ya atau S0 sistem, ini berdasarkan pengamatan level molekuler kita bisa memperkirakan entropi zat akibat pengaruh. Ya, maka nanti akan berbeda dalam keadaan tertentu ya. Dalam keadaan solid, liquid, gas, aqueous itu akan beda-beda. Ini ada beberapa pengaruh ya. Akibat pengaruh-pengaruhnya yang pertama adalah perubahan temperatur. Ini mempengaruhi entropi juga. Ya, kita gambarkanlah secara sederhananya. Kalau temperaturnya tinggi gitu ya, pasti SS akan mencair ya di kutub utara maupun kutub selatan ya, di benua Arktik maupun Antartika. Maka perubahan temperatur akan meningkat. Kalau kenaikan temperatur akan menaikkan entropi atau menurunkan entropi. Menaikkan entropi ya, karena semakin tidak teratur ya, jadi nggak seimbang. Begitu juga kalau temperaturnya turun, itu juga mengecilkan entropi ya. Kemudian yang kedua adalah keadaan fisik dan perubahan fasa dari gas ke
ke cair, dari cair ke padat, ataupun dari padat ke gas, ya cair ke gas, dan seterusnya. Yang ketiga adalah pelarutan solid atau liquid, gitu ya. Yang keempat adalah pengaruh dari pelarutan gas. Kelima adalah ukuran atom atau kompleksitas molekul. Perubahan temperatur. Nah, S0 meningkat seiring dengan kenaikan temperatur. Tadi ya, seperti yang digambarkan dengan keadaan hari akhir lah, ya, nanti akan mencair. Misalnya dalam keadaan normal, suhu ruang ya 273 Kelvin, entropinya adalah 31 Joule per Kelvin. Lalu ketika naik 295 Kelvin ya, misalnya suhunya naik ya dari 25 jadi berapa nih? 95 ke 73 berarti berapa? Naik berapa Kelvin? Ini naik berarti 22 ya, 22 Kelvin. Nah, ini berarti jadinya entropinya 32,9. 298 ini 33,1. Kenaikan temperatur menunjukkan kenaikan energi kinetik rata-rata partikel. Ya, jadi semakin tidak teratur. Gambarannya seperti itu. Kalau suhu panas bumi semakin meningkat. Keadaan fisik dan perubahan fasa, ini pengaruh yang kedua. Ketika fasa yang lebih teratur berubah ke yang kurang teratur, akan terjadi perubahan entropi positif, gitu ya. Yang lebih teratur berubah ke yang kurang teratur, gitu ya. Kalau padat itu berarti dia teratur apa tidak teratur? Susunan partikelnya. Padat itu kan mampat ya, pasti susunannya teratur. Urut-urutannya berarti padat yang teratur ke yang kurang teratur. Dari padat berarti apa lagi? Solid ya, solid nanti ke gas. Gas berarti dia semakin tidak teratur ya. Partikelnya kan ngacak ya, mengisi seluruh ruang kalau gas. Tapi kalau padat, gambarnya balok lah atau es, itu kan semakin teratur kalau padat. Nah, kita gambarkan di sini ya misalnya ya. Entropi ya, entropi S0 ini dalam keadaan solid maupun liquid. Nah, Na, apa itu Na? Natrium ini ya, natrium. Ini 51,4 gitu ya. Tapi kalau semisal natrium dalam keadaan gas itu semakin teratur apa semakin tidak teratur? Tidak Tadi saya katakan semakin tidak teratur, maka entropinya naik. Perubahan fasa yang dari teratur ke tidak teratur, karena maka entropinya naik. Entropi kan tidak teratur, ya, semakin naik gitu ya. Nah, air dalam keadaan solid, es, ataupun liquid, cairan, ini entropinya 69,9. Ketika berubah menjadi uap air dalam keadaan gas, ini 188,7. Berarti semakin tidak teratur ya. Misalnya berubah menjadi uap air, kumpulan awan-awan gitu ya. Dia terbang kemanapun gitu ya. Jadi tidak pada posisinya di situ. Bisa hujan di gunung, hujan di daratan, dan hujan di mana lagi, terserah ya. Hujan di malam minggu, gitu ya. Jadinya nih ya. Kemudian C, grafit ya. Entropi dalam keadaan solid maupun liquid ini 5,7. Solid ya, ada keterangannya di situ ya. Kalau dalam keadaan gas ini jadi 158, semakin tidak teratur. Jadi perubahan fasa yang mana yang meningkatkan entropi? Yang dari teratur ke tidak teratur. Ini ya, ini keadaan fisik dan perubahan fasa. Solid itu lebih teratur, gas itu paling tidak teratur, liquid di tengah-tengahnya. Ya. Yang ketiga adalah pelarutan solid atau liquid, gitu ya. Entropi solid atau liquid terlarut biasanya lebih besar daripada solid murni. Tetapi jenis solid dan solvent dan bagaimana proses pelarutannya mempengaruhi entropi secara keseluruhannya. Overall itu secara keseluruhan. Misalnya di sini entropi dari solid maupun liquid dari NaCl ya. Entropinya adalah 72,1 gitu ya. Tapi entropi dari aqueous ya, campuran gitu ya. Jadi 115,1 dari padatan ditambahkan air misalnya jadi 115,1. AlCl3 dalam keadaan solid
ini 167. Nah, kemudian dalam keadaan aqueous ini min 148. Nah, jadi ini mempengaruhi bagaimana proses Platonnya itu mempengaruhi entropi. CH3OH, gitu ya. Ini berarti metanol dalam keadaan liquid ini 127. Nah, dalam keadaan aqueous ya, ini berarti CH3OH murni ya. Tapi kalau misalnya sudah aqueous, nanti berarti CH3OH-nya ini dicampurkan dengan apa? Aqueous mungkin ya, atau dikawaskan dengan air gitu ya. Jadi 132, jadi naik. Jadi kadang dia naik, kadang dia turun. Tergantung dari bagaimana proses perubahan tadi. Yang keempat ini akibat pengaruh dari pelarutan gas ya, pelarutan gas. Gas itu memang begitu apa? Gas itu begitu tidak teratur ya. Dan akan menjadi lebih teratur saat dilarutkan ke dalam liquid ataupun solid. Nah, jadi gas itu bisa teratur kalau dalam keadaan atau dilarutkan dalam keadaan liquid ataupun solid. Entropi larutan gas dalam liquid atau solid selalu lebih kecil dibandingkan gas murni. Nah, contohnya adalah saat oksigen, entropi gas itu adalah 205 Joule per mol Kelvin. Nah, dilarutkan ke dalam air oksigennya ya, misalnya ada air oksi yang mengandung banyak oksigen gitu ceritanya, yang menyehatkan badan. Entropinya turun drastis nih dari dari 205 Joule per mol Kelvin, entropi gas ketika dilarutkan dalam air jadi 110,9 Joule per mol Kelvin. Ya, jadi turun drastis ya dalam keadaan fase itu ya. Ini maka perlu perhatikan dalam keadaan mana ya berada. Ukuran atom atau kompleksitas molekul. Perbedaan entropi zat dengan fasa sama ini tergantung pada ukuran atom dan kompleksitas molekul. Nah, ini kita lihat dari golongan pertama deh contohnya ya. Golongan pertama kan litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Libur nanti kita robohkan cadas firman. Hanya hidrogennya itu bukan golongan 1 ya, karena dia termasuk yang non-logam. Jari-jari semakin ke bawah, C, kita ingat ya kalau dalam satu sistem periodik unsur, kalau jari-jari semakin ke bawah sama semakin ke kiri, itu berarti semakin besar. Litium paling kecil, yang paling besar jari-jarinya adalah cesium. Molar, gitu ya, molar dari dari atas ke bawah, gitu ya, itu juga semakin besar ya, 6,941, 22,99, 39,10 dan seterusnya sampai cesium itu 132,9. Jadi cesium itu memang logam yang golongan pertama itu yang paling reaktif ya. Kalau misalnya dan ini tidak dijual secara bebas ya, bisa jadikan bom ya untuk terorisme nanti takutnya. Cesium 1 kg cesium itu mungkin ditaruh atau mungkin dilemparkan ke kolam renang atau dilemparkan ke kolam ikan gitu ya, yang ukurannya mungkin sekitar 100 meter, itu bisa meledakkan satu kawasan itu. Ya. Maka litium juga nggak bisa ditaruh dari air ya. Ini penyimpanannya bisa ditaruhnya di minyak tanah. Nah, entropi dari golongan pertama semakin ke bawah itu semakin tinggi. Jadi perbedaan entropi zat dengan fasa sama tergantung pada ukuran atom. Karena ukuran atom yang paling bawah yaitu cesium itu kan berarti semakin besar ya, semakin jari-jarinya panjang. Maka entropinya semakin menaik gitu ya. Litium itu yang paling kecil entropinya. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya semakin besar ukuran atom atau jari-jari atom gitu ya, atau massa molarnya, maka semakin besar pula entropi atau semakin naik juga ya. Di sini diceritakan litium 29, Na itu 51,4, kalium itu 64,7, rubidium 69,5 dan cesium 85,2. Untuk senyawa, entropi meningkat seiring dengan kompleksitas kimia, yaitu dengan semakin banyaknya jumlah atom dalam molekul. Nah, hal ini berlaku untuk senyawa ionik dan kovalen.
Misalnya di sini ada N nitrogen berikatan dengan oksigen. Dia ada yang mengikat oksigen 1, ada yang mengikat oksigen 2, ada yang mengikat oksigennya 4, gitu ya. Kalau NO entropinya 211. Nah, ini dalam keadaan gas semua ya. NO2 210. Kalau N2O4 ini juga semakin naik ternyata ya, 304. Ya. Kecenderungan ini didasarkan atas variasi gerakan yang dapat dilakukan oleh molekul. Jadi semakin banyak atom-atom itu mengikat atom yang lain, ternyata gerakannya semakin banyak ya. Ada gerakan vibrasi gitu ya. Ada gerakan apalagi ya, rotasi gitu ya, dan seterusnya. Nah, berarti semakin meningkat pula gitu ya, antara antar atom ya. Nah, ini contohnya nih. Kalau NO ya, NO di yang paling kiri ya. NO itu kan cuma ada satu gerakan saja mungkin ya. Nah, ini. Nah, kalau NO2, nah, dia bisa gerakan antara N dengan O yang pertama, N dengan O yang kedua, atau antar O. Nah, kalau N2O4 mungkin berbagai variasi lagi gitu ya. Ada resonan hibrid gitu ya. Kemudian dari panjangnya adalah 119 km, sudutnya ini kalau NO2 ini ya 134 derajat Celcius. Nah, jadi semakin bervariasi juga kalau semakin mengikat banyak atom. Untuk molekul lebih besar lagi juga perlu diperhitungkan bagaimana bagian dari molekul dapat bergerak terhadap bagian yang lain. Rantai hidrokarbon panjang dapat berotasi dan bervibrasi dengan lebih banyak cara dibanding dengan rantai pendek. Kita contohkan adalah hidrokarbon di sini ya, C dan K. Sini ada CH4 yang pertama dengan entropi 186, C2H6 dengan entropi 230, C3H8 270, C4H10 310. Masih ingat nama-namanya? CH4 apa? Metana, lalu terus etana, terus propana, terus butana. Ya, metana, etana, propana, butana. Semakin rantainya panjang, nah, ternyata entropinya semakin naik, semakin meningkat, ya. Nah, ini contoh latihan soal ya. Mana entropi yang lebih tinggi nih? 1 mol SO2 dalam keadaan gas atau 1 mol SO3 dalam keadaan gas, sama-sama gas. Ayo latihan. 1 Ingat? mol SO3. Betul ya, saya 1 mol SO3 dalam keadaan gas, sama-sama gas ya, sama-sama massa. Tapi apa? Kenapa ini lebih tinggi? Karena mengikat O yang lebih banyak. Oke, number 2. 1 mol CO2 solid atau 1 mol CO2 gas? 1 mol CO2 gas. 1 mol CO. Ya, betul ya. Ada kawan-kawan Leoni. 1 mol CO2 gas. Kenapa? Kenapa? Karena Kenapa tidak terus gas lebih besar daripada solid, Pak? Dia lebih besarnya kenapa? Karena semakin tidak teratur. Iya, gas itu ini berarti entropinya gitu ya. Ini lebih besar daripada solid gitu ya. Karena ini semakin tidak teratur, gas kan gerakannya tidak teratur ya. Oke, 3 mol gas oksigen atau 2 mol gas ozon. Yang pertama adalah sama-sama gas. Kemudian molaritasnya 3 mol gas oksigen atau 2 mol gas ozon. Gimana ini? 2 mol gas ozon. Gimana? Gas ozon. Karena lebih banyak atomnya. Oke.
lebih banyak on-nya berarti dia juga lebih banyak variasi pergerakannya ya ozon ya. Maka ozon oksigen sama ozon ini apa namanya ya, untuk kekuatannya itu ya lebih kuat ozon gitu ya, ozonisasi gitu ya. Maka kalau misal di air itu yang bisa membunuh bakteri-bakteri itu adalah pakai ozonisasi gitu ya, pakai kekuatan ozon. Nah ini yang lebih besar ya. 1 mol KBr kalium bromat ya, KBr S dalam keadaan solid berarti, atau 1 mol KBr dalam keadaan aqueous. 1 mol KBr dalam keadaan aqueous. Iya, kenapa? Karena ketidakteraturannya lebih besar yang aqueous. Iya, betul. Solid itu kan yang paling teratur ya, sama-sama 1 mol lagi. Pasti udah jelas 1 mol KBr aqueous ya. Kemudian air laut pada pertengahan musim dingin 2 derajat Celcius atau pada pertengahan musim panas 23 derajat Celcius. Yang mana yang entropinya lebih tinggi? Pada suhu musim 23 derajat Celcius. Oke, sepakat ya. Pada pertengahan musim panas 23 derajat Celcius. Karena apa tadi? Pengaruh pertama? Karena Kenaikan suhu. ya, betul sekali ya. Karena semakin tinggi suhunya, entropinya semakin naik atau semakin besar, gitu ya. Berarti yang ini ya, wih, ini gimana sih? Oh, kita menghapusnya mana? Oh ini ya. Ini aja ya. Karena ada ya, Pak. Nah ini aja lah ya, pada pertengahan musim panas. Ya. Oke, terakhir 1 mol CF4 gas atau 1 mol CCl4 gas. Nah, ini 1 mol CCl4 gas, Pak. ya, kenapa? Kenapa? Nah, ini tahu ya? Ini jawabannya. Kenapa? Halo, Karena halo. dari atas ke bawah, Pak. Nanti kalau menjawab di soal jangan kayak gitu ya. Gimana? Bukan dari atas ke bawah. Kenapa? Karena CL jari-jarinya lebih besar bukan Pak? Ya, betul ya. Cl lebih besar jari-jarinya, atau mungkin ukuran atomnya lebih besar dibandingkan dengan L, gitu ya. Meskipun sama-sama mengikat 4, gitu ya. Tapi karena atomnya, gitu ya, kan lebih besar atau jari-jarinya lebih tinggi, gitu tadi ya. Molarnya pun lebih besar ya. Kalau F itu kan berapa F? 17 ya. Cl itu massa molarnya berapa? Ya 5,5 ya kalau dalam massa, gitu ya. Maka semakin entropinya lebih tinggi dari yang CCl4. Kalau dari keadaan gas semua. Energi bebas. Nah, perlunya fungsi dari energi bebas ini dalam hukum kedua termodinamika menyatakan bahwasanya reaksi spontan akan meningkatkan entropi semesta. Artinya delta S universe itu lebih besar daripada 0. Reaksi spontan ya. Untuk menetapkan tanda delta S alam semesta ya atau universe, suatu reaksi kita perlu menghitung baik delta S sistem maupun delta S surrounding, delta S lingkungan. Namun yang biasanya kita perhatikan hanyalah apa-apa yang terjadi dalam sistem tertentu, dan perhitungan delta S surrounding itu bisa saja cukup sulit. Untuk itu kita biasanya memakai fungsi termodinamika yang lain untuk membantu kita menetapkan apakah reaksi akan terjadi secara spontan jika kita hanya melihat sistem itu sendiri, ya. Karena apa tadi? Karena delta S dari lingkungan itu sulit. Oke, fungsi energi bebas yang dimaksudkan ini adalah Helmholtz yang
ya. Entropi ini merupakan besarnya energi yang tidak dimanfaatkan untuk kerja. Jika delta S dikalikan suhu mutlak, diperoleh T kali delta S, gitu ya, yang menyatakan energi yang tak dapat dimanfaatkan untuk kerja berguna tersebut. Sehingga jika sistem menerima panas sebesar Q, maka Q sama dengan X ditambah T kali delta S. X ini sama dengan Q min T kali delta S. Dengan X ini adalah panas yang dapat dimanfaatkan untuk kerja berguna. Pada volume konstan berlaku XV sama dengan QV min T kali delta S entropi ya. Karena QV sama dengan delta U, Q itu kan sama dengan delta U kemarin ya. Maka X sama dengan delta U min T kali delta S. Dibuat fungsi baru yaitu energi bebas Helmholtz atau delta A sama dengan XV. Jadi delta A sama dengan delta U min T kali delta S. dA sama dengan DU min TdS. Ya. Ini untuk mendefinisikan dari energi bebas Helmholtz. Ya. Energi bebas Helmholtz ini adalah atau A. Biasanya energi Gibbs pakainya hurufnya G ya. Tapi ini yang energi bebas ini yang resmi pakainya yang A. Helmholtz. Besarnya energi yang dapat dimanfaatkan untuk kerja pada volume konstan. dA sama dengan DU min TdS. dA ini adalah energi yang dapat dimanfaatkan untuk kerja berguna pada V konstan. DU ini adalah energi total pada volume konstan. Energi TdS ini adalah energi yang tidak dimanfaatkan untuk kerja berguna. Sebentar ya, ada telepon. Ya, ini rupanya sudah suruh presentasi dari P2M. Ini teman-teman bisa baca sendiri selanjutnya ya. Nah, untuk materi selanjutnya ini bisa dibaca sendiri ya. Fungsi energi bebas Helmholtz ini ditemukan oleh Hermann von Helmholtz, lahir di Agustus 1821, wafat September 1894. Ini merupakan seorang fisikawan dan fisikis apa ini? Yang telah membuat kontribusi pada beberapa keilmuan ya, seorang filsafat juga ini ya. Dalam ilmu fisika gitu ya, dia ketahui teori-teori tentang konservasi energi gitu ya. Kemudian hukum elektrodinamika kerja gitu ya, kemudian termodinamika kimia dan beberapa mechanical foundation of thermodynamics. Berarti hukum-hukum mekanis dalam termodinamika. Begitu mungkin saya rasa ya untuk pertemuan kita di pagi hari ini, karena saya ada keperluan, bisa dipelajari ya. Habis ini saya akan upload di e-learning, silahkan download materinya gitu ya. Dan absensi juga nanti di e-learning ya. Yang sudah dicoret-coret berkenan mau ini? Berkenan Bapak. Enggak, ya. Pak. Berkenan Bapak, terima kasih Pak. Oke ya. Ya, saya rasa cukup. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan dipelajari sendiri selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Terima kasih, materinya, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Nah,